yang sampai di telinga kita ya kayak nggak tinggi jadinya, karena memang bawahnya soft gitu. Dan itu memang kita rasa. Itu maksudnya ini senada trio yang dulu dengan senada trio yang sekarang itu lebih bagus yang sekarang. Oke guys, ketemu lagi di Ngojak Ngobrol Aja bersama saya Domes Wow. Dan saat ini kita sedang bersama Bang Yunus atau Bung Yunus Gea. Yang mana abang ini seorang penyair. Iya, penyair ya. Terus apa ya, pencipta lagu. Dan sekarang abang ini sudah menjadi, bukan sudah menjadi sih sebenarnya ya. Abang ini adalah manajer senada trio. Ya. Benar kan, Bang? Ya, lanjut aja dulu. Ya biar lebih interaktif. Ya, jadi kebetulan Abang Yunus datang ke Nia Selatan dan menyempatkan waktu untuk bisa hadir di podcast Ngoja. Dan kami tim Ngoja tidak mau menyanyiakan waktu Bang Yunus yang ada di Nia Selatan ini selama berapa hari di sini, Bang? 2 hari aja. 2 hari aja. Besok udah mau pulang. Oh iya ya. Berarti 2 hari 1 malam. Iya. Nah, jadi ya kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa saja aktivitas Bang Yunus ini. Selain kita akan bahas juga nanti tentang senada trio. Kenapa senada trio bisa berganti personil ya? Iya, bukan ganti nama ya? Bukan ganti nama, tapi ganti personil. Nah, jadi selamat datang Bang di Ngoja. Kami senang bisa datang, Abang bisa datang ke Ngoja kita di podcast kita pada malam hari ini. Dan semoga nanti obrolan kita ini jangan terlalu kaku. Siap. Jangan kita bahas politik ya. Iya. Sama-sama ini ya, yang terjun dalam politik ini susah. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Siap. Dan kalau boleh dikatakan secara jujur. Ya. Mari kita korek-korek lah Bang Yunus ini. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan di podcast ini? Ya kita harus dengar dari Bang Yunus. Siap. Langsung Bang. Aku mau nanya nih. Abang ini memang benar seorang manajer di Senada Trio? Ya, sampai saat ini saya masih megang senada. Oke. Masih dituakan lah. Kok masalah dibilang manajer terlalu besar. Ya? Tapi masalah jadi abangan di antara mereka, iya sampai saat ini ya. Dalam tanda kutip manajer senada gitu. Oke. Ya. Tanda kutipnya ada. Iya. Terus itu sebagai manajer itu apa yang dikerjakan? Ya. Jadi mungkin sebelum ke sana lah, saya sedikit cerita. Karena ini podcast pertama juga di apa tadi program ini? Ngoja. Ngobrol aja, ngopi aja. Makanya ada kopi ya. Iya betul sekali. Nah, jadi saya sih udah kenal dunia seni ini 20 tahun. Saya udah terjun 20 tahun. Mulai dari nulis lagu. Saya nulis lagu pertama itu dari 2004. Itu lagu yang lagu familiar masa itu yang dinyanyi oleh almarhum Ali Sama. Lagunya Koda Mesir Nengara itu. Kami masih mungkin karena kami masih muda di situ. Itu albumnya apa dulu? Albumnya Constant Giawa itu dari Muhidi Project. Oke. Nah, kemudian itu masa SMA, kemudian pindah ke maaf dulu, saya potong. Ini masa SMA sudah mencipta lagu? Aku kelas 1 SMA udah nulis lagu. Waduh. Udah nulis lagu, udah mencatatkan nama sebagai seniman pendatang baru lah gitu. Masa itu. Tapi sekarang kan udah senior ya. Masih belajar. Oke, lanjut. Jadi selesai dari sana aku pindah kuliah ke Medan kuliah. Jadi aku
ketemu dengan grup baru namanya Persembahan Group. Disitulah saya menulis banyak lagu di Medan. Ada lagu yang familiar hari itu, Bebe Tauli, kemudian Dua Luang Bawa Sebuah, Awayasyo Ama Badeletele. Itu saya penulisnya. Iya, teman-teman tim Ngoja ini kayaknya udah lagu itu terngiang langsung. Oh iya. Tapi nggak tahu mereka pencipta siapa. Oh, udah lama kali. Iya. Ada versi Malaysia dulu yang dinyanyiin sama Bang Repetisi. Hadiah lagu ahigo. Oh. Wasude. Iya, aku tahu itu lagu. Itu di masa itu. Masa kuliah 2007 kalau nggak salah. Okay. 2007 bergeser ke 2008, aku nyipta lagu buat Katice. Itu lagu yang familiar, lagu Katice itu Bano si telepon SMS betul. Saya ingat itu. Kayaknya aku langsung nostalgia. Itu dulu masa Katice. Habis itu bergeser sampai 2009 saya menulis film yang pertama di Nias. Oke. Filmnya familiar hari itu, Ono Sitefuyo. Itulah Sanohuge. Betul sekali, saya ingat. Itu serinya sampai 11. Setelah itu lanjut dengan saya juga membantu menulis film Lua Luang Bawa Sebuah. Tapi itu film Lua Luang Bawa Sebuah itu diterjemahkan dari lagu yang saya tulis juga. Oke. Jadi apa inspirasi kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita film. Pernah ada film lagi sama Denny Tane. Itu juga dari lagu yang saya tulis. Jadi terinspirasi dari syair lagu. Nah, itulah perkembangannya. Kemudian ketemulah sama Bang Rocky Duha ya, selanjutnya di Medan. Ya. Kami gabungnya di Medan. Lagu familiar yang dibawakan Rocky itu lagu saya. Itu memang abang yang ciptakan. Enak kali. Tapi selalu lagu-lagu yang abang ciptakan ini selalu menjadi viral di kalangan orang Nias. Kurang tahu juga, kurang tahu. Serius? Yang penting saya nulis. Menyentuh hati lah. Nah, habis itu selesai kuliah saya balik ke sini. Balik ke sini. Memang di sesi dari perjalanan 2004 sampai 2014 itu kan dari masa sekolah, masa kuliah, kemudian mulai kerja. Ya. Itu memang ada banyak lagu, ada banyak film juga yang saya kerjakan. Ada banyak. Kalau bisa dikalkulasi sekarang hampir 100 lagu yang udah saya tulis. Hampir 100. Cuman persis sudah mulai, udah tinggal bayang-bayang. Berarti kalau misalkan diminta nyanyikan lagi lagu yang pertama kali, mesti cari dulu liriknya. Cari liriknya di Google. Oke. Nah, kemudian 2017 pernah saya nyatakan mau berhenti karena gini. Tidak bisa dipungkiri kalau di Nias ini tidak pernah ada orang gara-gara menjadi seniman maka itu akan menjadi profesi utamanya dan terus-terusan sehingga yang akan menjamin hidupnya mulai dari berkeluarga sampai di hari tua. Nggak ada nih yang saya pernah dengar. Jadi saya hanya bisa ngutip bahwa menjadi seniman ini adalah memperkenalkan diri, meluapkan bakat, kemudian mencari relasi. Dan relasi ini yang dipupuk. Jadi misalnya relasi ini udah terpupuk dan itu akan kita manfaatkan dalam menghidupkan hidup kita gitu. Artinya misalnya aku bisa kenal dengan Domes gara-gara seni, ya kan? Nah, kayaknya bukan deh. Misalnya. Jadi saya mau bangun apa untuk menguntungkan Domes di sisi lain dan menguntungkan saya. Mulai dari persahabatan itu misalnya apa yang kita bangun, apa yang bisa kita kerjakan, seperti itulah. Jadi saya menarik kesimpulannya karena memang seperti itu, saya mau berhenti tahun 2017 itu. Cuman ada musisi dari Karo namanya Bang Noah, itu nyalahin saya. Cepat sekali, masih muda. Iyalah, karena dari 2004 ya.
dari 2004. Masa itu Iya, berarti 2017. nggak usah berhenti. Toh juga bukan pekerjaan hari-hari memang. Jadi kalau misalnya ada senggang, ya udah tulis lagu lagi. Akhirnya lah aku ketemu sama Senada. Sebelum itu jangan dulu kita bahas Nah. nada. Tahan dulu, Oh, tahan iya. dulu. Oke. Saya mau tanya dulu ini, Ya, Bang. lanjut. Sebelum senada itu Oke, kan oke. agak panjang kayaknya nanti cerita senada ini. Oke. Iya ya. Saya pikir tadi saya host. Lanjut. Atau ngopi aja lah dulu. Sambilan Ya. Enggak apa-apa, kita sambilan ngopi ya. Jadi maksud saya di sini, Bang. Abang tadi bilang kalau judul lagu yang sudah diciptakan 100-an lebih. Iya. Dan ada juga film ya. Iya, ada beberapa film Nah, juga. ini terinspirasi bikin syair-syair itu dari mana itu? Apakah memang kalau lagu tentang cinta itu memang karena memang merasakan tentang cinta, mungkin sedang pacaran masa itu ditulis atau bagaimana? Untuk nulis lagu ini memang nggak ada rumusannya. Oke. Yang bicara itu adalah rasa, jiwa, imajinasi, khayalan. Jadi campur aduk semua. Nggak ada rumusannya, entah begini loh rumus, nggak ada. Jadi apa rasa yang keluar itu yang diluapkan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya menulis lagu, itu mungkin beberapa faktor. Misalnya, faktor yang pernah saya rasakan, atau faktor yang pernah saya lihat dirasakan oleh orang lain, atau faktor curhatan. Misalnya ada yang punya cerita begini, buatkan dong dalam bentuk lagu. Mungkin saya bisa buatkan itu. Jadi seperti kisah lagu sang produser itu lagunya Akhi Gusiemi. Itu kan kisahnya dia yang diceritakannya ke saya, kemudian saya tuang dalam bentuk lagu. Dan itu lagu yang duluan saya menangis baru saya tulis sebenarnya. Jadi saya dengarkan kisahnya beliau dengan almarhum istrinya masa itu, kemudian saya masuk ke jiwa cerita itu, kemudian saya tuang. Ya memang seperti itu yang pernah saya alami. Berapa lama biasanya nulis syair itu? Beda-beda, tergantung feeling. Feel dan Moodnya, iya. Ya, feel ada 1 minggu. Tapi kalau misalnya niat, itu kerangka lagunya itu bisa selesai 2 jam. Tetapi ada kan kita seleksi lagu ini. Ini diterima publik ini enggak? Ini lagu. Mulai dari syairnya, mulai dari kisahnya, kemudian alunan musiknya. Kalau belum, apalagi yang kurang? Itu nanti sepanjang jalan bawa motor itu teringat terus. Ada syair baru yang harus saya ganti. Jadi bisa seperti itu. Tapi ada juga lagu yang langsung jadi. Dari hari. Ada yang pernah saya tulis lagu 1/2 jam, tapi viral sampai hari ini. Apa itu judulnya? Itu lagu yang dinyanyikan si Vivi. Vivi Gula. Apa ini lagunya ya? Ada nggak yang tahu lagunya Vivi? Lagunya Vivi Gula. Aduh, saya lupa. Yang nikah itu yang agak masuk ke nuansa pernikahan. Bukan. Itu bukan saya. Bukan saya penulis. Apa ini? Aduh, nantilah saya searching. Itu kan saya. Itu saking banyak, tapi saya masih ingat ceritanya. Itu saya tuang 1/2 jam langsung jadi. Kemudian yang paling tercepat kedua, kisahnya Bang Ponti, lagu Akhi Gusiemi. Itu tercepat kedua dari sekian lagu. Yang lainnya itu butuh saya 1 hari, 1 minggu, bahkan berbulan-bulan. Untuk diselia. Ya. Berarti nggak gampang lah kalau bikin lagu itu, nggak mesti terburu-buru. Nggak gampang. Butuh waktu yang lama gitu ya. Tergantung jiwa tadi. Kita memang lagi tenang. Jadi kayak yang sekarang lagi sibuk-sibukan ngurus keluarga, kondisi ekonomi juga yang masih belum stabil, itu juga bisa mengganggu. Ganggu pikiran. Orang minta bayar 5 juta 1 lagu nggak sanggup lagi sih poin saat ini. Nah, jadi itu tergantung kondisi.
Nah, abang tadi sudah sempat sentil ya senada trio, Ya, ya kan? ya. Jadi abang juga kan sudah dari awal tadi juga kita mulai saya bilang bahwa abang sebagai manajer senada trio. Ya. Nah, berapa lama abang sudah bersama-sama dengan senada trio ini? Kok nggak salah dari 2017 itu ya. 2017 Oke. sampai saat inilah. Sampai saat ini. Iya, senada trionya. Senada trio Iya. ya. Kalau ganti personil itu kan urusan itu kan kondisi personil. Personil ya. Tetap ini ya. Label senada trionya. Apa nama labelnya Iya. sama, tetapi personilnya. Iya. Ya. Apa yang membuat kamu bertahan dari 2017 sampai 2014 ya? 2024. Ini masih bisa bertahan bersama-sama. Sedangkan abang tadi bilang kalau di entertainment itu dari mencari kehidupan di ya menjadi musisi ini kayaknya di Nias ini susah. Tapi kenapa bertahan di situ? Karena saling paham tujuan aja. Oke. Tujuan kita buat grup ini artinya sama-sama jadi wadah untuk menuangkan karir. Lebih daripada itu, ya kita juga harus barengin dengan tidak terlalu berharap bahwa di sini ada materi, tidak. Oke. Karena memang nggak ada jaminan. Tapi kan sekarang ini kan ada yang namanya YouTube ya. Ya mungkin bisa lagu-lagu abang itu kan masuk ke situ atau senada trio khususnya lah ya. Itu ada nggak bisa dilihat? Ada nggak channelnya gitu? Kalau channel senada ada. Senada. Senada ada, senada trio. Kalau itu dengan YouTube, ini ibarat orang berdagang. Lebih besar pengeluaran dari penghasilan. iya ya. Iya. Saat ini ya lebih besar pengeluaran karena gini, kita ngerekam mulai dari kita latihan, ngerekam lagu, Iya. kemudian buatkan musik. Oke. Ini poin-poinnya ya. Kemudian ambil video klip, syuting, edit, baru kita tayang. 5 poin ini kan semua dibayar. Betul, nggak ada yang gratis itu. Nah, viewer berapa? Kalau misalnya lagunya seviral apapun, satu lagu itu paling viral, katakan 1 minggu bertahan atau 2 minggu. Orang setelah itu Mulai ya bosan, ganti lagi dengan baru. Yang baru lagi. Nah, Iya. kalau misalnya kita terus nge-push produksi, tidak imbang. Capek juga. Iya, kalau misalnya ya kita punya lahan uang kan, atau kebun uang, tinggal peti-peti ya udah tuangkan di sini. Karena kita juga harus bertarung untuk kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Di pekerjaan lain, di kegiatan lain. Iya, benar sekali. Nah, ini aku sempat dengar tadi bahwa ada personil senada yang keluar dari yang sudah dibentuk dari 2017. Nah, itu kira-kira kenapa bisa ada gejolak keluar ya? Maksudnya kan tadi kan udah sama-sama punya passion, visi misi dan passionnya di dalam musik. Nah, kok bisa ada perubahan personil di senada trio? Iya. Ya. Tentulah hal-hal buruk dalam perjalanan ini kan kita tidak pernah berharap. Tapi semaksimal kita memimpikan bahwa ujungnya kita akan baik dan semakin baik. Tapi kan kondisi di perjalanan kita nggak pernah tahu. Itu tadi visi yang kita tuliskan di awal. Tiba-tiba di perjalanan seperti itu, ya kita harus terima. Kalau masalah korek-korek, saya nggak mau korek-korek. Oke. Ya, karena di korek-korek ini di situ nanti bahayanya. Artinya kita semacam membenarkan diri sendiri. Betul. Tapi yang kan saya nanya kenapa baru ada perubahan personil. Jadi kondisi real artinya sekitar 1 tahun lalu ada salah satu personil memilih keluar. Kita kan nggak menahan langkah. Nah, jadi karena memilih keluar, sementara kalau dibuat perbandingan, kita kan personilnya ada 3 penyanyi nih, kemudian 1 manajer. Berarti yang tinggal masih 3, 1 yang keluar. Makanya nama ini tetap ada.
Tetap ada Iya, trionya lah. trionya. Nah, karena ada yang keluar, ya terpaksa kita harus cari pengganti. Nanti. Nah, yang walaupun memang mencari pengganti ini dulu rumit. Rumitnya gini. Kami meyakini bahwa ada konsekuensi yang harus diterima oleh grup. Oke. Perubahan karakter suara, kemudian perubahan personil. Dan kalau juga misalnya ini juga tidak kita pulihkan, sepertinya kita hanya bergantung pada hidup satu orang. Sementara yang lain masih ada semangat. Kenapa harus dilebur? Kan seperti itu. Akhirnya kita yang bertiga sepakat, dan itu kami vote siapa yang cocok menjadi pengganti yang keluar. Itu kami vote dengan seniman-seniman senior. Jadi ada beberapa orang kami minta petunjuk. Oke, bukan dari kalian yang Tidak. tinggal 3 itu. Tidak. Oke. Jadi ada senior, kita tanya, saran, ya. Ini yang cocok siapa ini pengganti ini. Nah, akhirnya ketemulah saudara Nugi. Memang diprediksi kalau ini suaranya nyatu, saudara Nugi masuk, kita punya karakter yang baru, lebih soft. Oke. Lebih soft artinya keluar dari yang dulunya kayak pecah, terlalu pecah. Kita kalau misalnya kita manggung, kita ini terlalu pecah, jadi orang sepertinya Kurang nyaman. bukan apa? Kalau masalah nyaman kurang nyaman itu kan tergantung versi kita menerima. Yang jelas dulu kalau sebelumnya katakan pecah ini gini, terlalu hot dia. Oke. Nah, yang sekarang itu soft, jadi rasanya lebih ngadem trionya. Setinggi apapun misalnya tone dari lagu, tapi yang sampai di telinga kita ya kayak nggak tinggi jadinya, karena memang bawaannya soft gitu. Dan itu memang kita rasa. Itu maksudnya ini senada trio yang dulu dengan senada trio yang sekarang itu lebih bagus yang sekarang. Masalah bagus tidak bagus itu tergantung penerimaan. Karena ada orang yang ngerasa, aduh, yang gini nggak bagus. Karena memang dia tidak teriak-teriak, dia tidak nendang, dia tidak pecah. Itu kan tergantung selera. Tapi ada orang juga yang ngerasa mau ngadem ya. Ngerasa ngadem, tenang, nikmat, soft gitu, lembut dia dengar. Oh, jadi orang juga menerima seperti itu. Jadi kita nggak, karena dalam dunia seni ini kita tidak pernah tidak ada tolak ukur. Jangan kita bilang dangdut nggak bagus, pop nggak bagus, balad nggak bagus, karena tergantung selera kita. Cuman yang kami rasa, karena kan barisan fans sebelumnya itu kan mengenal senada itu dengan karakter yang pecah seperti itu. Apalagi kalau misalnya manggung. Nah, dengan yang baru ini kan kondisinya berbeda. Nah, jadi kita mulai dari seperti itu juga. Nah, jadi perjalanan grup seperti itu, kemudian masalah karir. Jadi beberapa bulan terakhir ini atau 1 tahun terakhir, kita kan baru 3 ya mengeluarkan lagu. Yang senada trio yang baru. Yang personil baru. Dengan personil baru. Itu bukan karena memang kita nggak niat, tapi memang kita udah mulai sibuk dengan mengurus keluarga. Kalau masa kemarin kan yang 3 personil belum ada yang nikah. Sekarang udah pada nikah, jadi susah cari waktu ya. Iya, harus pamit dulu sama keluarga. Kemudian harus pastikan anak nggak ada yang rewel. Betul. Kemudian kalau agak terlalu larut, ada yang nelpon pulang cepat. Jadi semua harus disokkan. Itu satu. Memang benar-benar sibuk. Kemudian biaya kosnya tadi ya, kos juga. Kami harus hitungan kos. Kalau dulu kita sering diajak manggung. Karena memang kita baru masa itu, dan trio masa itu kan masih belum banyak. Dan ada penyanyi yang mengisi panggung itu dalam sebuah acara dulu sangat mewah. Sekarang kan variatif. Apalagi gini,
kalau misalnya grup ini udah tampil, kan tahun kemarin mereka udah tampil, kenapa itu lagi kan seperti Iya, itu. iya. Ya, Kalau akhirnya dulu kan hanya trio itu senada trio yang terkenal. Iya, yang ada. Jadi apapun acara, mau acara pemerintahan, pesta, pasti tetap itu. Sekarang sudah variatif, udah banyak. Kemudian orang kan mencari yang baru juga. Iya, betul. Jadi ganti selera, variatifnya, sehingga ya jumlah job kita juga memang berkurang. Ya, dan kita harus menerima itu. Makanya saya sama kawan-kawan saya bilang gini, dengan label yang sekarang ini kita gunakan untuk membangun relasi dengan orang. Kita jangan menganggap wah udah banyak viewer, atau kalau masa kami kalau masa dulu kan ukurannya udah laku kasetnya 5.000 keping, berarti udah mulai tenar kita. Kemudian kita mulai sombong. Jangan, justru di sini orang sudah mengagumi kita, itu kita manfaatkan untuk membangun hidup, bangun relasi yang baik, santun. Kemudian kalau boleh minta pekerjaan biar kita bisa dibukakan jalan untuk menata hidup. Jadi ada kawan-kawan yang memanfaatkan seperti itu. Oke, jadi setiap manggung itu biasanya berapa bayarannya? Kalau di lingkungan Gunung Stoli itu 2,5 juta. Itu satu acara. Tapi di luar daripada itu, kayak misalnya ke selatan ini kita hitungannya 5 ke 6. 5 itu acara pesta. Kalau acara misalnya acara pemerintahan atau apa, itu 6 karena kita membedakan kondisi lah. Ya, karena jarak juga, transportasi. Karena kalau ke selatan kita pasti nginap. Iya, betul. Capek kalau langsung pulang. Oke Bang, aku mau tanya lagi nih soal bagaimana tanggapan Abang soal personil yang keluar itu? Apakah ada sedikit masalah atau memang keluar baik-baik? Yang namanya keluar pasti apa namanya ya pasti dengan pembicaraan lah. Apakah pembicaraan itu kita terima keseluruhan atau tidak? Setidaknya ada pembicaraan. Iya. Itu kan tergantung versi kita lagi. Yang jelas pamit mau keluar, ya udah kita pun tidak menahan langkah orang, karena gini, kalaupun misalnya selama bersama dengan kita, kalau sudah punya niat untuk keluar, itu kan bisa nyalahin kita nanti. Tapi kalau misalnya dia keluar, kemudian berhasil tidak berhasil, itu kan udah keputusannya. Dan saya juga melihat perkembangan grupnya yang baru keren, bagus, banyak fans, kemudian diterima, itu juga satu keberhasilan. Dia layak keluar gitu. Ya, artinya dia punya kepuasan. Dia punya kepuasan. Penilaian saya, dia juga punya kepuasan, dan kita juga punya kepuasan. Artinya gini, orang yang keluar dari kita, ibarat seorang guru nih ya. Artinya ada siswa yang tamat, kemudian dia berhasil menciptakan sesuatu, bahkan melampaui kita, itu kan keberhasilan kita juga. Kita bangga. Iya, kita bangga, kita puas. Bagi saya sampai saat ini ya puas melihat itu. Begitu juga dengan personil sekarang yang mereka saling support. Saling support. Iya. Walaupun memang di luar sana netizen membuat perbandingan atau apa, itu kan pandangan netizen biar lebih ramai aja. Tapi di kita ya masih fine aja. Berarti relasi sekarang ini masih bagus. Sering chat-chatan. Kalau chat mungkin karena sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk. Atau ini ada yang disembunyikan kayaknya. Enggak juga. Siap. Kalau hal itu kan katakanlah kita udah dewasa, jadi bisa mengartikan kalau memang tidak chattingan berarti karena memang sibuk itu aja. Tapi yang baik hubungan itu saya dengan manajernya, itu hubungannya baik. Apalagi sama namanya sama, hanya beda marga ya. Iya.
Zega Kalau dengan G ya. kalau sama bang siapa manajernya, hubungan kita baik, sangat baik pun. Oke. Nah, overall yang kita sudah sampaikan, yang sudah ceritakan di podcast ini, apa plan abang setelah ini atau di masa depan lah? Iya. Iya. Kalau dari seni tadi udah saya uri ya, ada beberapa kerinduan. Itu mau apa namanya ya, mau terlibat untuk pembuatan proyek film bioskop di Nias misalnya kalau ada. Kemudian bisa jadi event organizer untuk satu acara event besar. Nah, walaupun udah pernah tapi masih belum puas. Kemudian untuk plan hidup yalah yang Ya, lagi ini juga hujan di belakang ya. itu Dan juga aku anugerah. pikir, hah? Anugerah. Anugerah. Kalau ada hujan kan, anugerah. Hujan berkat melimpah. Iya. Oke. Nah, jadi untuk plan ke depan tentu ya barengan sama keluarga. Kalau mungkin dilihat perjalanan saya sebelumnya kan bukan juga dibilang gagal dalam keluarga, tapi kan pernah mengalami patah dalam perjalanan keluarga karena panggilan lain. Kemudian ini mau menjalani perjalanan hidup dengan keluarga. Kemudian mungkin ya beberapa plan lain. Saya sih kerinduannya itu bisa menjadi anggota legislatif sebenarnya. Mimpinya. Berarti dari musik masuk ke politik. Iya. Ya? Itu mimpi tertinggi. Tertinggi ya. Atau minimal bisa memimpin di desa, mau jadi kepala desa. Oke. Tetapi kita garis tangan kita nggak tahu. Betul. Karena posisi saat ini juga saya lagi per hari ini ya, saya lagi ada panggilan di calon guru penggerak. Jadi itu juga bagian dari pelayanan. Oke. Yang jelas kemanapun terpanggil siap melayani. Siap. Itu yang paling inti. Kemudian punya kerinduan lain. Ini kan masalah menulis lagu tidak ada rumusannya. Oke. Tapi seandainya ada kampus atau sekolah universitas di sini itu mengajak untuk semacam seminar atau semacam workshop untuk siswa atau mahasiswa teknik menuliskan lagu atau menuliskan film karena memang nggak ada pembelajarannya untuk di sini. Iya. Saya punya kerinduan seperti itu sebenarnya. Jadi motivator, jadi bukan motivator, tapi jadi narasumber di bagian itu. Oke. Jadi saya Kenapa harus pingin takut sekali dengan kata motivator? Saya karena memotivasi di sini masih belum mampu. Apalagi motivasi orang lain kan. Iya. Tapi Siap, kalau siap. misalnya hanya sekedar berbagi pengalaman, ya saya masih siap sampai ke sana. Karena aku tadi kan udah baca riwayat abang ini, bukan baca sih sebenarnya ya. Sudah dengar tadi dari menulis lagu, sudah handle event-event besar, bahkan masuk ke politik ya tahun ini politik. Aku ngerasa bahwa sudah layak jadi motivator. Ya mungkin motivator di bidang apa bidang media. Iya. Ya, jadi nggak usah khawatir soal kata motivator. Semoga ya. Semoga Tapi jadi lebih ringan lah narasumbernya. Siap. Dulu lah di sini. Oke. Jadi Bang, nggak terasa kita sudah lama ngobrol di Mau habis juga podcast kita. kopinya kan? Ya, habis juga kopi kita, nggak bisa nambah lagi. Udah larut malam ya. Ini mungkin podcast kami yang paling lama ini. Gitu ya? Iya, larut malam, bukan lama sih, larut malam ya. Oh iya. Ya. Lama larut malam gitu. Iya. Ditambah petir, hujan. Nah, jadi terima kasih banget sudah ngasih waktu buat kami, dan berharap apa yang menjadi plan, cita-cita ke depan dapat terwujud. Amin. Ya. Dan doakan juga supaya Ngoja tetap jaya. Banyak subscribernya, kemudian viewernya semakin naik gitu. Amin. Enggak, diajak dong. Oh iya. Jangan lupa, ini dia abang ngajak. Oke, kawan-kawan. Ini kawan saya Domes. Makasih juga udah diajak ke podcast. Dan saya rasa kita juga punya beban untuk Jangan ngedukung. terbebanin lah, aduh. Ya, kita harus punya beban mendukung orang kan. Siap. Punya beban untuk mendukung. Jadi mudah-mudahan ini podcast dan
apa namanya, seluruh kontennya disukai oleh masyarakat Indonesia. Oke, amin, amin, amin. Terima Sukses. kasih Abangku Sukses. dan sukses juga Iya, untuk thank you. plannya. Oke, bye. Tetap di Ngoja.